dan grafis. Lulusan di tahun 2013 disokkan oleh saya tentang ilmu fotografi. Sudah ada karyanya ya. Karya seperti ini bisa mengembangkan ilmu, kita bisa mengembangkan bakat, kita bisa mengembangkan hobi. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini di channel SMK Kusuma Bangsa Bogor. Dengan saya yaitu Jenita Rahmawati, saya dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya sebagai host pada podcast kita kali ini. Nah, teman-teman penasaran gak sih bintang tamu siapa pada podcast kita kali ini? Pasti pada penasaran kan tentunya. Nah, bintang tamu pada podcast kita kali ini yaitu bintang tamu yang sangat spesial loh. Kebetulan beliau ini merupakan kepala program dari jurusan multimedia. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui atau seputar tentang multimedia, tonton terus ya podcast kita. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada kali ini yaitu Selamat datang. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana liburannya nih? Udah liburan kemana aja selama liburan 1 tahun ya? Iya, selama 1 tahun ya kita libur. Rasanya sih bosan ya. Bosan gitu ya. Nggak kemana-mana sih. Nggak liburan atau jalan-jalan bersama keluarga gitu Kak? Nggak juga sih. Enggak. Males ya sebenarnya. Lebih ke istirahat aja lah. Perbanyaki istirahat dan ibadah. Ya. Bikin sebuah karya sih. Karya seni, terus juga bikin laporan kepala program, bikin project-project, terus juga ya nongkrong aja sama teman-teman gitu, sambil nyanyi gitu. Oke, jadi cukup gimana Kak? Cukup menyenangkan atau? Menurut saya sih menyenangkan ya, karena memang basicnya saya itu introvert, jadi nggak terlalu banyak kesana kemari sama teman-teman. Paling juga teman-teman yang deket aja kayak gitu, jadi nggak terlalu banyak liburan sih kayak gitu. Oke, jadi Kak, kita pada podcast kita kali ini kan kebetulan Bapak ini kan menjabat sebagai kepala program di jurusan multimedia. Jadi kita akan membahas putar jurusan multimedia dan juga membahas putar jabatan Bapak nih. Bapak siap? Siap. Oke, udah siap ya. Sebenarnya nggak siap sih, maksudnya takut ini. Saya emang nggak mau sombong sih. Oh iya. Di sini cuman ngajar doang sih sebenarnya Mak. Ya, sama ngebantuin sekolah, nyapu, ngepel, kayak gitu. Siap gak siap? Harus siap ya Kak? Iya, siap. Ya. Langsung aja nih ke pertanyaan. Boleh? Oke, pertama nih aku mau tanya seputar jabatan yang Kakak punya, yaitu jabatan sebagai kepala program di jurusan multimedia. Nah, gimana sih ceritanya gitu Bapak bisa menjabat sebagai kepala program di jurusan multimedia? Itu kan pasti ada proses-prosesnya apa untuk menjadi atau menjabat sebagai kepala program. Boleh diceritakan Pak? Kita share. Boleh. Jadi pertama itu saya masuk ke SMK Kusuma Bangsa ya, mengajar di tahun 2018. Nah, 2018 itu saya nggak ada niatan untuk menjadi seorang pengajar ya. Soalnya cita-cita saya dulu itu ingin bekerja di perusahaan Google sebenarnya, kayak gitu. Itu saya posisinya masih kuliah di D3 di kuliah itulah ya, nggak usah disebutin mereknya. Jadi saya pas lagi kuliah itu masih kondisi bekerja freelance di rumah sebagai programmer itu di PT Nasco ya. Kantornya di Bekasi, cuman saya kerjanya di rumah, bikin sebuah aplikasi desain yang berbasis web gitu. Tapi saya ada kegiatan di semester 4 itu, kegiatan kuliah yang kegiatannya itu atau proyeknya itu kita berbakti sosial gitu, berbakti sosial kepada masyarakat. Nah, karena saya lulusan sini ya, SMK Kusuma Bangsa, saya dulu tuh lulusan di tahun 2013
di jurusan pemasaran. Tapi saya ngajarnya di DKV ya. Oh iya. Ya, sebuah persimpangan ya. Ya itu. Tapi adalah karena saya bakatnya komputer jadi milihnya DKV ngajarnya. Nah, kenapa saya jadi pengajar di sini? Karena di semester 4 itu saya ada program project itu yang mengharuskan kita berbakti sosial kepada masyarakat atau warga kayak gitu. Jadi akhirnya saya milih SMK Kusuma Bangsa, saya menghubungi kepala sekolahnya yaitu Bapak Idris Eskom MPD untuk saya bisa mengembangkan program berbakti kepada masyarakat di sini gitu. Jadi pada akhirnya saya membuat sebuah seminar atau workshop kepada anak multimedia, yaitu workshop fotografi. Karena kan saya memang bisa di bidang fotografi. Saya belajar otodidak dan juga saya mengambil usaha di bidang fotografi. Saya usaha wedding maupun prawedding waktu itu. Nah, setelah acara dimulai, itu anak-anak sangat antusias. Diajarkan oleh saya atau di workshopkan oleh saya tentang ilmu fotografi. Karena pada saat itu anak multimedia itu belum ada pengajar yang kompeten dengan fotografi gitu ya, dengan sejalurnya gitu yang benar-benar bisa. Pada akhirnya saya ajarin apa itu tentang ISO, shutter speed, sama aperatur, dan pada akhirnya Pak Idris itu menarik saya untuk mengajar di sini kayak gitu, karena memang anak antusias ya. Dan setelah 1 tahun saya mengajar di sini, pada 2019 itu alhamdulillah saya dipercayai diangkat sebagai kepala program ya. Di sana sebenarnya saya masih belum pede apakah saya benar-benar bisa menjadi kepala program, karena menurut saya kompetensi saya masih belum memadai. Tapi karena kepercayaan sekolah yang sudah mempercayai saya, ya saya coba tantangan dari sekolah. Saya harus keluar dari zona nyaman, jadi saya terima. Dan alhamdulillah sambil berjalannya waktu, kepala sekolah Bapak Idris Eskom MPD sambil mengajarkan saya tentang bagaimana cara kerja kepala program itu seperti apa, terus proyeknya seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah memahami kepala program itu seperti apa, seperti itu. Oke, jadi dari perjalanan tadi itu aku tertarik Kak sama cerita yang kalau misalkan Kakak tuh berawal dari jurusan pemasaran ya, ya. Okay. Terus tiba-tiba jadi kepala program di bidang multimedia dan mempunyai hobi fotografer dan lain-lain. Nah itu gimana sih Kak ceritanya? Di jurusan pemasaran itu sebenarnya lucu juga sih, sebenarnya lucu, karena saya itu dari SMP itu senangnya komputer sebenarnya. Oke. Tapi waktu SD itu saya nggak senang komputer. Oh jadi pas lama SMP aja? SMP aja. Jadi dari pas SD itu saya komputernya itu kurang bagus gitu, bodoh di komputer. Okay. Tapi waktu SMP itu setelah saya mengenal warnet gitu ya, jadi senang komputer. Ternyata komputer tuh bisa ngedownload lagu lah segala macem kayak gitu. Jadi lama kelamaan saya sering ke warnet, akhirnya hobi lah komputer. Nah, perihal tentang pemasaran di SMK saya sekolah di sini, itu awalnya saya kelas 9 itu kan sudah mau lulus ya. Kita berbondong-bondong untuk mengincar sekolahan yang lebih tinggi lagi ya, sekolahan mana gitu. Nah, di SMK Kusuma Bangsa itu ke sekolahan saya tuh dia promosi ngasih brosur. Nah, saya lihatlah brosurnya gitu ya. Brosurnya itu ada jurusan OTKP, terus TKJ, Teknik Komputer Jaringan, sama pemasaran. Nah, saya pilihlah TKJ jurusannya. Jadi dulu belum ada jurusan multimedia Kak? Belum ada tuh dulu, belum ada. TBSM juga belum ada. Jadi cuma ada 3 jurusan aja? 3 jurusan. Nah, tapi ketika saya milih jurusan TKJ, itu kan saya udah bayar apa namanya, gelombang lah ya. Udah hampir lunas. Akhirnya kita masuk tuh namanya MOS.
Kalau sekarang itu MPLS. Oh iya. Ya, kalau dulu itu kalau dulu itu namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, kita masuk tuh MOS. Pas MOS udah seminggu udah selesai, itu baru ditanyain tentang jurusan. Kalau sekarang kan sebelum pendaftaran aja udah ditanyain ya jurusan apa. Nah, kalau dulu itu baru ditanyain tuh selesai MPLS tuh mau jurusan apa. Nah, ketika ditanya jurusan pemasaran banyak, tapi jurusan TKJ itu yang milih cuma 2 doang. 2 orang? 2 orang doang, kakak sama teman kakak. Dari sekian banyak mahasiswa? Iya, jurusan pemasaran semua gitu. Dan pada akhirnya kata gurunya, yaudah kamu masuk ke pemasaran aja ya. 2 siswa nggak mungkin dijadikan jurusan TKJ, kata dia kayak gitu. Dan pada akhirnya ya udahlah gitu kan, yaudah. Dan di brosur tuh ada 3 jurusan itu yang pada akhirnya ya hanya 1 jurusan doang, pemasaran. Jadi dulu di angkatan saya hanya 1 jurusan doang, pemasaran kayak gitu. Itu 1 angkatan, Kak? 1 angkatan. Berarti ramainya di pemasaran ya, Kak? Ramainya di pemasaran kayak gitu, 1 angkatan doang. Nah, akhirnya udahlah saya terima aja gitu ya. Saya coba-coba di jurusan pemasaran gitu ya. Ya, walaupun tidak sesuai jurusan, ternyata ilmunya dapat juga. Ilmunya dapat. Ketika saya sudah lulus, itu alhamdulillah ilmu pemasarannya itu kena. Maksudnya ketika saya kuliah, itu ada pelajaran namanya entrepreneur. Jadi di kuliah juga kita walaupun jurusan sistem informasi atau jurusan komputer, kita dibekali ilmu pemasaran, kewirausahaan. Nah, di situ itu kita berjualan, bikin makanan, kita jualan. Alhamdulillah kelompok saya yang paling gede. Karena saya dapat ilmu pemasarannya di situ. Karena SMK-nya juga ngambil jurusan pemasaran, jadi ilmunya masih kena gitu ya. Masih dapat. Nah, waktu saya kerja di minimarket juga, dulu itu ada minimarket namanya SB Mart, itu saingan Alfamart dan sama Indomaret. Kayak gitu. Nah, di situ juga prospek saya bekerja itu bagus juga. Karena alhamdulillah dapat ilmunya dari SMK Kusuma Bangsa di jurusan pemasaran. Dalam 1 tahun saya sudah naik menjadi wakil kepala toko. Sedangkan teman-teman lainnya itu minimal bekerja 4-5 tahun jadi wakil kepala toko. Nah, jadi saya itu 1 tahun pramuniaga baru masuk udah dinaikin jadi wakil kepala toko. Nah, 1 tahun wakil kepala toko itu dinaikin lagi jadi kepala toko. Alhamdulillah. Dalam 3 tahun bekerja di minimarket. Sedangkan teman yang saya yang lain kerja di Indomaret, Alfamart, SB Mart juga itu lama gitu, prosesnya 5 tahun baru dinaikin wakil gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin ilmunya yang sangat bermanfaat dari SMK Kusuma Bangsa, akhirnya tanpa disadari ilmu itu melekat. Walaupun pada awalnya saya salah jurusan. Nah, akhirnya saya baru paham kita bisa mengembangkan 3. Kita bisa mengembangkan 3 yang nggak perlu sejalur. Kita bisa mengembangkan ilmu, kita bisa mengembangkan bakat, kita bisa mengembangkan hobi. Ilmu kita apa? Ilmu kita nggak harus sejalur dengan hobi dan bakat kita. Ilmu yang perlu kita tempuh di dunia pendidikan, misalnya kamu nggak bisa belajar otodidak misalnya di pemasaran, yaudah tempuh aja ilmunya. Hobi atau bakat bisa belajar dengan otodidak, yaudah kembangin di luar pendidikan itu. Dan juga bakat atau hobi yang ketiga, hobi misalnya hobi bulu tangkis atau memancing atau memasak, itu juga kita bisa kembangkan melalui otodidak kayak gitu. Jadi kita bisa kembangkan 3 sekaligus dengan topik yang berbeda sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman seputar perjalanan atau proses yang dijalani atau dialami oleh Bapak Alex sehingga menjadi kepala program multimedia saat ini. Nah, Kak, aku mau tanya lagi nih, kira-kira ada gak sih kendalanya ketika Kakak berperan atau menjabat sebagai kepala program di jurusan multimedia? Oh gitu. Oke. Kesulitannya ya. Oke, minum dulu ya. Iya, Kak, boleh.
Kak, kebalik Kak. Kebalik. Ini nanti tumpah. Tumpah ya? Iya. Nggak ada kumpahnya. Aduh. Iya, rumah belum diisi. Oh, Kak. belum diisi ya? Ya udah nggak aduh. apa-apa deh. Ini gimana sih ya? Gimana sih ini? Sebenarnya dalam jabatan apapun ada sulitnya sih. Pastinya Tapi sih. tergantung kita untuk memahami dan belajar agar bisa berkembang diri ya dengan jabatan tersebut, dan juga kita bisa bertanggung jawab gitu ya. Untuk selama ini kesan dan pesan menjadi kepala program ya, lebih kalau saya sendiri sih lebih banyak apa ya, senangnya sih ya, sebenarnya lebih banyak senangnya karena apa ya, sebuah kesulitan bagi saya ya, itu adalah sebuah tantangan sih. Betul. Ketika kita bisa menghadapi tantangan itu, selesainya itu malah jadi kebanggaan sih menurut saya gitu. Ya mungkin tantangan yang atau tanggung jawab besar itu adalah sebagai kepala program keberhasilan kepada siswa ya dalam skill di jurusan multimedia. Itu tantangan yang benar-benar ditanggungjawabkan seperti itu. Jadi sih. prosesnya agak mudah ya Kak, Iya. untuk menjabat sebagai kepala program. Nggak mudah Pastinya juga gitu. ada kesulitan dan Pasti ada tantangan-tantangan tertentu ya. Iya. Jadi setiap tahunnya saya mengevaluasi gitu ya. Tahun ini apa yang kurang nih ya. Tahun ini apa yang siswa kurang masuk. Nah, tahun berikutnya saya evaluasi supaya kedepannya lebih baik. Dan tujuan saya adalah untuk siswa-siswa multimedia itu skillnya tercapai, dan selama bersekolah di sini fasilitas multimedia atau DKV-nya terpenuhi seperti itu. Oke. Baik Kak, jadi kan kelas 12 saat ini sudah menjalani program yang namanya ujian lembaga sertifikasi profesi ya Kak. Oke. Pada bulan Oktober ya Kak? Bulan Oktober ya Itu. kemarin. Nah, gimana sih Kak hasil dari ujian-ujian LSP anak-anak jurusan multimedia? Gimana tuh hasilnya Kak? Wow, sangat bagus sekali. Ya, berikan tepuk tangan ya. Oke, saya acungkan jempol kepada kelas 12 multimedia. Pada tahun ini itu luar biasa sekali. Saya sangat kaget ya. Alhamdulillah lulus 100% gitu ya. Berikan tepuk tangan ya. Masya Allah ya. Jadi sebuah prestasi atau peningkatan pada tahun ini di jurusan multimedia pada tahun ini memberikan karya yang maksimal atau proyek yang maksimal ya. Jadi beda sama tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa yang tidak lulus, tapi pada tahun ini total semuanya lulus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Kak. Jadi untuk jurusan multimedia ini lolos semua ya Kak di Alhamdulillah ujian lolos, LSP pada bulan Oktober. Iya. Dan Jadi- harapan saya untuk adik-adik kelasnya juga kalau bisa seperti angkatan multimedia yang kakak kelas 12 sekarang ini ya. Harus bisa mempertahankan lulus 100% ya. Itu juga bisa jadi contoh untuk adik kelas Amin, angkatan ya, berikutnya mudah-mudahan yang bisa, akan gitu ya. mengikuti ujian LSP berikutnya. Iya, LSP-nya. Oh ya, saya nanya sendiri, nanya balik nih ya ke Oke. Kakak Janita ya. Gimana perasaan Kakak Janita tentang LSP? Apa kesulitannya tentang LSP yang sudah dihadapi Kakak Janita ini? Rasanya seneng banget sih karena bisa lolos itu, bisa lolos semua di jurusan multimedia ini. Dan untuk kesulitannya ya pasti di setiap jurusan mempunyai kesulitan sendiri. Betul. Intinya terus berusaha, jangan nyerah. Bisa gak bisa kalian harus tetap dikerjain, pasti bisa kok. Dan hasilnya juga gak bakal mengkhianati usaha kalian. Kesulitannya mungkin ada di desain ya Kak, Desain, karena kan iya. itu butuh proses juga. Dan juga untuk ujian LSP pada bulan Oktober itu kan kita disuruh membuat paper bag ya Kak, paper bag. Terus gimana cara pola-polanya, cara membuatnya, terus mendesainnya, dan itu butuh proses yang lumayan cukup sulit ya Kak, ya, cukup sulit, cukup menguras tenaga, menguras otak. Tapi dengan usaha yang usaha yang kita
tekuni gitu dan jangan males-malesan. Itu alhamdulillah hasilnya juga memuaskan dan akhirnya jurusan multimedia kita ini bisa lolos semua. Amin, alhamdulillah ya. Dan untuk ada kelas yang akan mengikuti LSP selanjutnya itu pesan dari aku, kalian mulai belajar dari sekarang apa itu tentang desain-desain yang akan diuji pada ujian LSP, biar kalian gak kaget ataupun panik pada saat proses ujian LSP berlangsung. Jadi semangat untuk adik kelas yang akan mengikuti LSP berikutnya. Ya, tetap semangat ya. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Jadi itu Kak, oh, saya gitu ya? sebagai siswa yang mengikuti ujian LSP. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang awal ya Kak. Boleh. Oke, aku mau tanya nih, ada program apa aja sih Kak di jurusan multimedia ini? Oke, kalau untuk program di multimedia banyak ya di masing-masing tingkatan. Yang pertama di kelas 10 itu mereka sedang belajar basic atau dasar dari desain grafis. Itu juga mereka belajar tentang dasar dari sketsa. Nah, kebetulan saya sendiri juga mengajar di kelas 10 tuh ya, sketsa dan ilustrasi. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah ada karyanya. Ya, karya seperti ini, sketsa menggunakan pensil. Boleh nih, seperti ini karyanya. Jadi teman-teman kelas 10 DKV ini dia membuat karya sketsa menggunakan 12 macam pensil ya. Jadi ini berbagai macam pensil ini dari 2H, 2F ya. Terus juga 1H sampai 1B sampai 9B. Ini totalnya ada 12 macam pensil ya. Nah, ini kita menggunakan teknik gradasi, terus teknik pencahayaan ya, teknik bayangan, kita menggunakan ini. Nah, dari sketsa ini langsung saya buatkan, saya cetak gitu ya, menggunakan papan MDF dan kita pajang tuh di lorong sekolah ini ya. Jadi teman-teman yang ingin melihat karya dari 10 DKV ya, seperti ini, itu teman-teman bisa lihat di gedung-gedung SMK Kusuma Bangsa ya. Itu kita pajang menggunakan papan MDF ya, seperti itu. Ya guys, jadi keren banget ya gambarnya. Keren ya. Kayak ini Kak, kayak aslinya gitu. Kayak aslinya ya. Asli. Jadi harapannya kelas 10 ini teman-teman kelas 10 ya atau jurusan DKV ya atau multimedia, dia memiliki skill sketsa ya. Dan kayak gini juga jangan salah, ini bisa jadi duit. Iya, ya. bisa Kak. Pernah lihat yang di kebun raya? Pernah. Nah, itu dia melukis menggunakan pensil. Biasanya kita pesan mau dilukis apa, wajah kita atau apa, dia menggunakan 12 macam pensil itu. Iya. Nah, itu karya 10 DKV. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat ya Kak, hasil-hasil karya dari kelas 10 DKV 2 ataupun 1 itu kita pajang di setiap lorong ini. Iya, lorong ini, lorong lab ya. Lab SMK Kusuma Bangsa. Jadi teman-teman bisa lihat. Banyak banget ya. Banyak. Keren-keren juga hasil-hasilnya, bagus-bagus banget ini. Kurang lebih 50 karya sudah dipajang di sana ya. Keren banget ya. Ya, lumayan biasa. Dan aku nggak ada ya Kak kayak gini. Nggak ada ya, karena pertama ya. Tuh, keren banget. Karena sebelumnya bukan saya mengajarkan atau memang tidak ada mapelnya waktu itu, waktu angkatan Janita. Nah, untuk kelas 11 tuh. Kan tadi kelas 10 ya? Iya. Nah, sekarang kelas 11. Kelas 11 ini sedang disibukkan untuk program PKL. Jadi teman-teman kelas 11 disibukkan yaitu program PKL atau praktek kerja lapangan. Karena kan kita di SMK itu wajib ya yang namanya PKL, beda sama SMA kayak gitu. Itu selama berapa bulan Kak PKL-nya? Nah, untuk yang tahun ini agak berbeda. Jadi di kelas 11 itu PKL-nya 3 bulan. Nanti mereka kelas 12 nyambung lagi PKL-nya selama 3 bulan. Oh, jadi 6 bulan? Total 6 bulan. Oh, nah, tapi di tahun yang berbeda? Di tahun yang berbeda. Tapi yang di kelas 12 ini, mereka itu PKL-nya bukan di perusahaan, bukan. Tapi mereka berwirausaha. Di bidangnya masing-masing. Kayak gitu, 3 bulan itu. Nah, ini bisa nyambung juga di Project US. Jadi mereka berjualan 3 bulan, fokus berjualan 3 bulan. Sekaligus menggarap project US-nya kayak gitu. Kayak gitu. 6 bulan ya total PKL-nya. Iya. Yang PKL 3 bulan itu di sekolah ya? Di sekolah berwirausaha kayak gitu. Nah, juga kelas 11 ini
mereka sebentar lagi akan menghadapi proyek, yaitu proyek fotografi. Jadi proyek fotografi ini mereka akan menggarap foto kelas 12. Untuk ini ya? Iya, kelulusan ya, foto kelulusan. Jadi nanti teman-teman kelas 11 yang akan menggarap itu. Jadi proyek pembelajaran fotografi. Jadi kelas 10-nya belum di ini ya Kak? Belum diterjunkan. Di fotografer. Betul, karena kan mereka masih basic ya. Kalau kelas 11 kan sudah cukup lah gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti kelas 12, insya Allah di bulan April ya, akhir April, teman-teman kelas 12 itu akan melaksanakan foto perpisahan atau kelulusan atau wisuda bersama orang tua. Jadi teman-teman kelas 12 ajak orang tuanya di sini untuk berfoto bersama. Jadi gitu. Ada momen juga ya Kak? Ada momen, iya betul. Iya, jadi hasilnya bisa dipajang di rumah, bisa betul. Jadi kenangan tuh. Iya, dan tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis ya. Guys. Kita sudah sediakan toganya, buket bunganya, studionya dengan lighting yang bagus ya, dengan fotografer ya. Kita menyediakan 2 studio. Jadi kelas 12 termasuk aku nih Kak. Iya. Jadi kita tinggal datang aja. Tinggal datang ya. Pakai baju kebaya, betul. make up, iya betul. Nanti kita kasih tiketnya ya untuk tiket tamu orang tua ya. Nanti orang tuanya juga boleh menggunakan jas untuk bapaknya ya. Ibunya juga menggunakan kebaya boleh gitu ya. Boleh pokoknya di make up totalitas biar kelihatan kayak wisuda gitu ya. Atau mau dari rumah ke sini datangnya pakai mobil gitu ya, boleh ya, sewa mobil ya. Iya, jadi kayak wisuda beneran kayak gitu ya. Jadi itu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan ya? Akan dilaksanakan. Nah, untuk yang kelas 12 sedang menghadapi persiapan untuk proyek US. Nah, Oke Kak, kita kan udah masuk mau masuk tahun ajaran baru ya Kak. Nah, di SMK Kusuma Bangsa ini udah mulai belum Kak untuk penerimaan siswa-siswi baru yang akan mau daftar ke SMK Kusuma Bangsa? Iya, sudah mulai dari kemarin. Bahkan alhamdulillah kita sudah masuk total 200 lebih pendaftar. 200 lebih? 200 lebih, ya. Bisa melebihi angkatan yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan ya. SMK Kusuma Bangsa semakin terkenal, semakin maju ya. Alhamdulillah ini berkat teman-teman semua yang sudah mempercayai SMK Kusuma Bangsa sehingga adik-adik kelasnya lebih banyak lagi ya. Jadi kita udah masuk gelombang berapa nih Kak? Kita sudah masuk ke gelombang 1. Oh, masih gelombang 1? Iya, gelombang 1. Dari bulan apa Kak? Tuh, Kak? Dari bulan Januari sampai berapa teh? Maret ya, sampai Maret ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang ingin masuk ke SMK Kusuma Bangsa, ayo bukan masuk ya sebelum ditutup. Karena biasanya kita dibatasi. Oh, ya, dibatasi. biasanya untuk kita dibatasi jumlah siswa ya, karena nanti bisa bikin gedung baru nanti ya kalau kebanyakan ya. Fasilitasnya luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar ke SMK Kusuma Bangsa boleh ya, untuk sekarang dibuka gelombang 1 ya Kak? Gelombang 1 itu, ya. Pendaftarannya juga lumayan cukup murah ya? Cukup murah dibanding sekolah lain. Itu gelombang 1 udah lumayan mahal ya. Untuk di SMK Kusuma Bangsa ini ada berapa jurusan Kak? Wah, banyak sekali jurusannya ya. Sangat banyak sekali teman-teman jurusan SMK Kusuma Bangsa itu. Pertama ada jurusan multimedia atau DKV ya. Kedua ada jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Ketiga ada jurusan TBSM, teknik bengkel sepeda motor. Keempat ada jurusan BD, bisnis digital. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman ada 4 jurusan nih yang teman-teman minati. Ada 4 jurusan ya Kak? Iya, ya. Pilih jurusan sesuai minat dan bakatnya ya. Jangan salah jurusan. Tentuin dari sekarang untuk siswa-siswa kelas 9 ya Kak. Kelas 9 nih ya, bentar lagi lulus ya. Satu boleh pikirin dari sekarang kalian mau masuk jurusan mana. Dan jangan lupa tentuin minat dan bakat kalian tuh ada di mana. Ada di mana ya. Gitu. Biar gak salah masuk jurusan. Karena SMK itu adalah akan sejalur dengan pekerjaan kayak gitu ya. Betul.
Betul. Ya. Jadi itu guys putar pendaftaran SMK Kusuma Bangsa Bogor. Iya. Yuk daftar sekarang. Udah Iya, mulai, boleh Kak? daftar ya. Udah mulai. Sebelum ditutup ya. Karena sangat banyak sekali. Ya, Tiap hari itu selalu bertambah. Ya, dibatas juga, Kak. Dibatas juga, iya. Jadi harus cepet-cepet ya, Iya, guys. betul ya. Oke. Terus ada mau tanya lagi, Kak. Oke. Fasilitasnya itu gimana, Kak, di Oke, sekolah untuk itu ada fasilitas apa aja, ya. gitu kan pasti teman-teman bertanya-tanya nih, Betul. fasilitasnya ada apa aja gitu kan, biar Oke, teman-teman tahu gitu yang Baik. Jadi pertama fasilitas di jurusan ya. Pertama di jurusan multimedia kita mempunyai fasilitas studio nih. Studionya itu biasa ada banyak. Studionya include studio musik ya. Jadi teman-teman yang senang lagu ya, menyanyi itu bisa menyanyi di sini atau kita buatkan lagunya ya, musiknya kayak gitu ya. Terus di sini juga ada studio podcast ya. Termasuk ini ya, guys. Termasuk ini ya, ini fasilitas multimedia. Terus juga ada fasilitas foto ya, ada juga fasilitas video ya, green screen ya, dan peredam ya. Studionya sudah dilengkapi dengan AC ya. Di teman-teman udah sangat banyak sekali fasilitas multimedia. Ditambah komputer yang berbasis multimedia juga ya. Jadi teman-teman di sana bisa desain grafis, bisa edit video ataupun edit animasi kayak gitu. Nah, terus juga di jurusan OTKP atau MP ya, manajemen perkantoran. Yang namanya perkantoran berarti nuansanya kayak kantor. Nah, kita punya nih fasilitas seperti layaknya ruangan kantor. Jadi teman-teman yang MP atau OTKP perkantoran itu teman-teman nanti praktek pembelajarannya itu bernuansa layaknya kayak di kantor kayak gitu. Di sana ada meja kantornya, terus ada susunan-susunan dokumen dan segala macam kayak gitu. Selanjutnya di jurusan TBSM kita mempunyai bengkel ya, bengkel sepeda motornya ya. Nah, yang sudah berstandarkan AHAS. Ya, AHAS itu apa? AHAS itu bengkel resmi dari Honda. Jadi alhamdulillah TBSM atau teknik bengkel sepeda motor ini sudah bekerja sama dengan Honda atau AHAS ya. Jadi tidak akan diragukan lagi nih tentang skill-skillnya, pasti udah hampir sama dengan karyawan Honda atau AHAS kayak gitu. Terus selanjutnya di jurusan pemasaran. Nah, jurusan pemasaran atau bisnis digital kita mempunyai fasilitas yang layaknya seperti ruangan Indomaret. Ya, jadi ada namanya di sana nanti ada business center itu terlihat seperti layaknya Indomaret. Di sana ada pajangan-pajangan sebuah produk makanan ya atau produk sabun-sabun. Di sana ada dilengkapi dengan mesin kasir juga. Jadi untuk jurusan masing-masing sudah sangat lengkap sekali. Jadi setiap masing-masing jurusan itu mempunyai fasilitas tersendiri ya, betul. Kak? Jamin tuh. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya apakah setiap jurusannya mempunyai fasilitas tersendiri itu jawabannya punya. Gitu. Setiap jurusan punya ruangannya sendiri. Ruangan sendiri ya. Gitu. Terus selanjutnya untuk fasilitas umum. Nah, fasilitas umum kita mempunyai toilet ya. Kita mempunyai ruang UKS. Kita punya perpustakaan kayak gitu ya. Kita mempunyai lapangan yang cukup luas gitu ya. Insya Allah nih kita sedang bentar lagi jadi masjid ya. Masjid Kusuma Bangsa ya. Di situ juga dilengkapi dengan rooftop ya. Rooftop itu rencananya akan digunakan untuk praktek olahraga di sana ya. Jadi di atas rooftop. Dan juga kita mempunyai kurang lebih 100 unit komputer yang sudah dilengkapi dengan internet ya. Di internet yang cukup cepat seperti itu. Jadi SMK Kusuma Bangsa itu semakin maju dan berkembang ya, Pak. Semakin maju dan berkembang alhamdulillah. Juga semakin luas dan ya. meningkat. Ya gitu. Jadi itu seputar fasilitas yang ada di SMK Kusuma Bangsa. Betul. Nah, satu pertanyaan lagi boleh, Kak? Oke, boleh. Sampai Isa boleh. Masih betah kok. Kalau sama Janita itu saya itu betah. Itu. Ini pertanyaan terakhir, kan tadi udah bahas tentang kelas 10, kelas 11 dan ada program apa aja dan kegiatan yang dilaksanakan di kelas 10 dan 11. Nah, aku mau bahas nih untuk kelas 12-nya itu bakal ada kegiatan apa sih, Kak, atau program apa yang akan dilaksanakan di tahun 2025 atau di semester genap ini? Ya, untuk kelas 12 udah pasti teman-teman ini akan menghadapi banyak-banyak ujian ya. Ujian hidup ya, ujian hidup ya, ujian sekolah, ujian-ujian yang lainnya ya.
gitu. Berat ya. Jadi teman-teman ini harus mengikuti ujiannya gitu ya. Yang pertama kita insya Allah akan ada ujian project US ya. Project US ya, yang teman-teman itu berwirausaha di bidang jurusannya masing-masing dan membuat laporannya dengan baik ya, laporan hasil wirausahanya kayak gitu. Dan selanjutnya juga ada project US yang basisnya kayak agama kayak gitu ya, agama dan lain-lain. Teman-teman juga akan menghadapi ujian itu. Terus juga teman-teman akan menghadapi PTS juga nanti di bulan Februari atau di bulan Maret ya, seperti itu. Dan juga nanti teman-teman akan ada banyak ujian lagi ya selain itu ya. Nanti teman-teman tinggal mempersiapkan diri aja ya. Intinya mah jangan putus asa ya, karena tinggal satu langkah lagi ya. Tetap semangat menuju kesuksesan. Di bulan ini juga penuh ya kan? Iya, penuh. Januari sampai April tuh kita bakal melaksanakan beberapa ujian. Iya, ujian, betul. Berbasis project ya. PTS, Betul. ujian praktek ya. Teman-teman yang kelas 12 nih, kuat-kuat ya guys. Tetap semangat ya. Sedikit lagi ya Kak. Sedikit lagi ya menuju kesuksesan ya. Amin. Dan tetap semangat, pokoknya kuat-kuat, jaga kesehatannya juga ya Kak. Jaga kesehatan. Butuh energi, butuh energi gitu ya. Intinya jangan banyak begadang sih, jangan banyak bergadang ya guys. Kurangi yang tidak perlu sebenarnya, kayak gitu sih. Insya Allah teman-teman semua siap menghadapi ujian kayak gitu. Semoga aja di ujian untuk kelas 12 ini diberi kelancaran ya Kak. Amin. Dan juga kemudahan ujian bisa lulus sekolah 100% ya. Amin ya. Nah, itu kelas 12 ya, teman-teman semangat. Satu kali lagi ya. Siap. Nih, apa dan pesan Kakak untuk para pendengar kita nih yang sudah menonton dari awal hingga sampai di sini nih, kita sampai berada di topik kita kali ini. Itu apa? Dan juga untuk para siswa dan siswi SMK Kusuma Bangsa dan juga siswa-siswi sekolah lainnya. Untuk pesan kepada adik-adik ya yang sedang bersekolah ya, mau SD, SMP, SMK ya, tetap semangat ya untuk menempuh pendidikan ya. Yang namanya kita menempuh ilmu atau pendidikan itu adalah sebuah dari pahala juga ya. Jadi nggak ada salahnya untuk menimba ilmu yang setinggi-tingginya, karena itu adalah bekal dari adik-adik semua, seperti itu ya. Ya, semoga adik-adik yang sedang bersekolah ya bisa menyelesaikan sekolahnya sampai lulus ya, hingga bekerja dan sukses membahagiakan kedua orang tuanya kayak gitu. Jadi itu ya guys, pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bapak Miftahul Fahmi Eskom sebagai kepala program di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Jadi gimana guys podcast kita kali ini? Cukup seru ya Kak? Iya. Bercandanya ya Kak? Iya betul. Nanti diundang lagi kan? Pasti dong diundang dengan topik yang berbeda ya Kak? Iya, topik yang berbeda. Banyak banget pertanyaan. Iya. Banyak yang dipendam gitu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau podcast kita selanjutnya itu boleh komentar di channel YouTube kita di SMK Kusuma Bangsa. Boleh nih komentar itu untuk topik selanjutnya ya. Tentang apa nih ya? Tentang style rambut. Oh iya. Itu boleh tuh apa aja ya. Iya, boleh gitu ya. Iya. Karena cukup beda Kak. Iya. Ini tampil beda nih. Iya, tahun baru, wajah baru, dan yang lain baru ya. Iya, Jadi jangan lupa komentar, terus like, subscribe di channel kita, yaitu channel SMK Kusuma Bangsa Bogor. Dan pastinya banyak juga podcast yang lainnya yang akan membahas beberapa topik seputar SMK Kusuma Bangsa, guru-guru yang ada di Kusuma Bangsa ya Kak. Iya betul. Dan juga fasilitas di sekolah Kusuma Bangsa, pokoknya dan yang lainnya banyak banget. Jadi kalian tetap stay tune untuk menonton di podcast kita di channel SMK Kusuma Bangsa Bogor, dan jangan lupa follow channel kita. Follow juga IG Kakak Alex ya. Fahmi titik Alexis ya. Itu IG-nya. Jangan lupa follow ya guys. Nanti
Nanti selalu di fallback kalau nggak Bener lupa. di fallback. Di fallback ya, di Di fallback. guys, jadi jangan lupa Siap. follow ya. Oke. Oke, jadi itu pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada penonton yang sudah menonton kita dari awal hingga penghujung akhir di podcast kita kali ini. Saya selaku host pada podcast kali ini minta maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Nah, Kak, boleh? Ada yang diucapkan atau disampaikan? Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya supaya Ya, betul. view-nya berkembang dan kita bisa meneruskan podcast ini ya. Pokoknya seru deh. Oke. Jangan Pertama komen ya. Betul. Kayak oke. gitu. Ini kan diminum dulu. Iya, boleh minum. Salah. Salah. Ya, nanti diisi ya. Oh iya, nanti diisi kan. Biasa aduh ada kesalahan. Oh iya, kan. nanti kesalahan ya. Ya, nanti kalau podcast selanjutnya disiapin makanan. Makanan ya. Makanan, minuman ya. Kita gak usah itu aja, mukbang aja ya. Iya, mukbang ya. Mukbang, iya Podcast benar. sekalian mukbang ya, Kak. Mukbang sekalian, iya iya. Ini cimol juga. Cimol ya, ada cimol. Ngeunah eta mah euy. Cimol. Ini makin aneh. Nah, jadi itu aja yang ada di podcast kita kali ini. Semoga cukup menghibur dan memberikan dedikasi untuk teman-teman semua. Salam podcast. Oh iya, salam podcast. Apa Iya. tuh? Jangan lupa bahagia untuk teman-teman semua, oke? Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.